Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuklik Nur Aulia Alif dari Prodi Bimbingan dan Konseling ingin menjelaskan identitas nasional Indonesia. Pengertian identitas nasional Indonesia itu sendiri adalah suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain, karena ciri khas satu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau suatu yang membedakannya dengan yang lain. Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau hanya Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Pada tahun 1928, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya Koran Indonesia Merdeka, milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Indonesia juga memiliki keberagaman budaya. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Macam-macam budaya daerah Indonesia, salah satunya adalah bahasa daerah, upacara adat, tarian daerah, musik daerah, pakaian daerah, lagu daerah, rumah adat, senjata daerah. Di Indonesia terdapat 6 agama yang sudah diakui dan hidup berdampingan dalam lingkungan masyarakat dengan menghargai nilai yang dianut satu sama lain. 6 agama tersebut yaitu yang pertama agama Islam. Dengan kitab suci Al-Quran, nama pembawa Nabi Muhammad SAW, hari-hari besarnya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, dan tempat ibadahnya itu masjid. Yang kedua itu agama Kristen Protestan. Dengan kitab suci Alkitab, nama pembawa Yesus Kristus, hari besarnya yaitu Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masiih, tempat ibadahnya itu gereja. Yang ketiga, agama Katolik. Dengan kitab suci Alkitab, nama pembawa Yesus Kristus, hari besarnya yaitu Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masiih, tempat ibadahnya yaitu gereja. Yang keempat, itu agama Hindu. Dengan kitab suci Weda, hari besarnya yaitu Nyepi, Sarwati, Pagarwesi, dan tempat ibadahnya itu Purwa. Yang kelima itu agama Buddha. Dengan kitab suci Tripitaka, nama pembawa Siddhartha Gautama, hari besarnya yaitu Wisak, Asada, Kaitana, tempat ibadahnya itu Vihara. Yang terakhir itu keenam agama Konghucu. Dengan kitab suci Sisuhu dan Wongqing, nama pembawanya Konghucu, hari besarnya yaitu Tahun Baru Imlek, Kopcak Merah, tempat ibadahnya Lintang atau Klateng. Di Indonesia juga beragam suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan, merujuk pada ciri khas seperti budaya, bangsa, bahasa, agama, dan perilaku. Suku bangsa di Indonesia diantaranya adalah suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, suku Dayak, suku Batak, suku Bugis, suku Madura, suku Banjar, dan masih banyak lainnya. Survei indikator politik kondisi ekonomi nasional buruk, terutama saat pandemi COVID-19. Sebanyak 44,1% responden menilai kondisi ekonomi masih buruk, sementara yang berpendapat baik hanya 16,1%. Namun, kini Indonesia mulai bangkit kembali. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.